Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Yusli Hayanti dalam Warta Parlamentaria yang akan menyajikan rangkuman informasi seputar kinerja dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dalam 30 menit ke depan. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Delegasi BKSAP DPR RI menggelar diskusi dengan perwakilan partai oposisi Parlemen Serbia membahas perjuangan kesetaraan hak kelompok minoritas di Republik Serbia. Kebijakan pengelolaan wilayah Indonesia menjadi contoh bagi Serbia untuk berjuang mempertahankan kedaulatan negara. Delegasi BKSAP DPR RI menggelar diskusi dengan perwakilan partai oposisi Parlemen Serbia membahas perjuangan kesetaraan hak kelompok minoritas di Republik Serbia. Kebijakan pengelolaan wilayah Indonesia menjadi contoh bagi Serbia untuk berjuang mempertahankan kedaulatan negara. Usai diskusi dengan Sanjak Parliamentary Group di Gedung Parlemen Serbia, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Hafiz Thohir menilai, Republik Serbia sudah selangkah lebih baik dalam menerapkan sistem politik demokrasi. Untuk itu, Hafiz Thohir mendukung upaya partai oposisi untuk memperjuangkan hak kelompok minoritas berdasarkan Undang-Undang Negara. Maka dari itu kita terus harus membina terus persatuan dan kesatuan di Republik Indonesia, dan justru negara-negara di Eropa Timur ini ingin belajar bagaimana mengelola bangsa negara sebesar Indonesia, sebanyak suku bangsa, begitu ragamnya minoritas dan mayoritas serta agama-agama yang berbeda, namun tetap dalam satu kesatuan, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Sanjak Parliamentary Group sedang memperjuangkan adanya kesetaraan bagi kelompok minoritas di Serbia. Enis Imamovic menjelaskan upaya ini dilakukan sesuai kaidah konstitusional dan institusional Republik Serbia. We want to find sustainable mechanisms for the future generations not to have these kind of problems anymore. And not every 4 years to search for another solution. We want to provide a stable mechanism so our future generations doesn't have to deal with these issues. One of the biggest issues is denying of the gender. Dari Beograd, Serbia, Amita Pradita, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI melalui Pansus Landas Kontinen mendorong penguatan fondasi ideologis dan akademis dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Landas Kontinen. DPR RI melalui Pansus Landas Kontinen mendorong penguatan fondasi ideologis dan akademis dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Landas Kontinen. Yohanes Franciscus Lema dalam kunjungan kerja spesifik Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen ke Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat, belum lama ini menyampaikan bahwa rancangan Undang-Undang Landas Kontinen harus memiliki pijakan ideologis dan pijakan akademis yang kuat. Perubahan Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia diharapkan selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan nasional dan hukum laut internasional. Saya jujur tidak ingin undang-undang ini kemudian digugat di Mahkamah Konstitusi karena fondasi ideologisnya dan fondasi teoritisnya lemah, substansinya lemah. Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Landas Kontinen TB Hasanuddin mengucapkan apresiasi kepada para akademisi IPB atas penjelasan dan masukan yang telah disampaikan dalam diskusi tersebut. Menurutnya, seluruh informasi tentang Landas Kontinen akan bermanfaat bagi Pansus dalam upaya memperkuat substansi undang-undang guna melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang bersama pemerintah. Banyak masukan yang signifikan, sangat bermanfaat di dalam kami melanjutkan RUU Landas Kontinen ini, agar RUU ini menjadi RUU yang komprehensif, ya, sehingga berguna untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan langsung duduk bersama pemerintah untuk masuk pada pentahapan membahas DIM. Dari Provinsi Jawa Barat, Panji Prabowo, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI berharap PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma atau PT KIW sebagai salah satu BUMN bisa hadir menjadi instrumen negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah satu caranya adalah dengan menjadi daya dorong bagi usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Komisi 6 DPR RI berharap PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma atau PT KIW sebagai salah satu BUMN bisa hadir menjadi instrumen negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah satu caranya adalah dengan menjadi daya dorong bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 6 DPR RI Sondang Tiar Deborah Tampu Bolon menilai PT KIW sebagai salah satu BUMN
yang bergerak di bidang pengembangan dan pengelolaan properti, kawasan industri, dan bisnis secara keseluruhan menunjukkan kinerja yang baik. Hal tersebut terlihat dari keuntungan yang masih bisa diperoleh di tengah kondisi pandemik. Kehadiran PT KIW juga harus mampu mendorong perekonomian masyarakat khususnya UMKM di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. UMKM yang bisa diberdayakan menjadi mitra daripada kawasan industri Wijaya Kusuma ini harus dijaga begitu. Jangan malah kawasan industri Wijaya Kusuma KIW ini mendirikan anak perusahaan yang lain bisnisnya itu sama dengan para pengusaha UMKM ini. Nah, sekarang itu kan diperlukan adalah organisasi tidak terlalu besar. Dia kecil, small, tapi bisa agile, lincah. Karena kalau bentuknya raksasa, dia akan sulit untuk bergerak dan mengambil keputusan-keputusan itu tidak lincah begitu. Selain itu, PT KIW juga dituntut terus memberdayakan UMKM yang berada di sekitar wilayah kerjanya. Sementara dalam segi keuangan, Sondang Tiar berharap seluruh BUMN tak terkecuali PT KIW memangkas pengeluaran yang tidak perlu dalam rangka efisiensi. Restrukturisasi dan inovasi juga perlu dilakukan di era industri yang serba kompetitif seperti saat ini. Ayu Rahmawati, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Salah satunya datang dari Balek DPR, serap aspirasi warga Papua terkait rancangan Undang-Undang Minol kami. Tetaplah bersama kami. Menanggapi tingginya angka kriminalitas akibat minuman keras yang terjadi di Papua, sejumlah perwakilan elemen masyarakat Papua meminta Badan Legislasi DPR RI secara tegas mengatur larangan peredaran minuman beralkohol dalam rancangan Undang-Undang Pengaturan Minuman Beralkohol atau RUU Minol. Menanggapi tingginya angka kriminalitas akibat minuman keras yang terjadi di Papua, sejumlah perwakilan elemen masyarakat Papua meminta Badan Legislasi DPR RI secara tegas mengatur larangan peredaran minuman beralkohol dalam rancangan Undang-Undang Pengaturan Minuman Beralkohol atau RUU Minol. Anggota Badan Legislasi DPR RI Ferdiansyah menyatakan, pihaknya akan menampung masukan dari tokoh masyarakat, pemuka adat, dan pelaku usaha pariwisata terkait aturan pelarangan minuman beralkohol. Lebih lanjut, Ferdi menyoroti pernyataan pelaku usaha di sektor pariwisata yang menyebutkan bahwa keuntungan penjualan minol tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan dampak negatif yang dirasakan masyarakat. Bahkan, Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata meminta adanya aturan tegas untuk mengatur peredaran minol. Masukan juga dari pelaku usaha itu juga secara tegas menyatakan bahwa dampak secara ekonomi pun tidak terlalu signifikan. Bukan tidak ada, tapi tidak terlalu signifikan terhadap apabila dikaitkan dengan dampak negatif akibat minuman beralkohol itu. Kalau itu dibebaskan ataupun tidak diatur lebih tegas di Papua ini. Sementara itu, anggota Badan Legislasi DPR RI Yan Permenas Mandenas mengatakan, antisipasi terhadap miras oplosan dan pengaturan tingkat kadar alkohol juga perlu dipertimbangkan dalam rancangan undang-undang tersebut. Perlu harus diatur dengan baik, diidentifikasi kembali supaya jangan sampai kita melarang yang resmi atau yang tidak resmi malah merajalela. Itu juga sangat berbahaya. Jadi mungkin perlu diatur standarisasi penjualan minuman beralkohol dengan ketentuan alkohol berapa persen yang harus beredar di daerah tertentu. Dari Provinsi Papua, Indah Ekawati, TVR Parlemen melaporkan. BKSAP Day di Universitas Pamulang diharapkan menjadi jembatan untuk kemajuan pendidikan dalam rangka mewujudkan diplomasi soft power. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI menyelenggarakan kegiatan BKSAP Day yang bertemakan optimalisasi peran parlemen dalam diplomasi soft power melalui dunia pendidikan di Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera mengungkapkan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara parlemen dengan akademisi untuk mewujudkan diplomasi soft power melalui bidang pendidikan. Mardani menambahkan kelengkapan fasilitas di Universitas Pamulang dapat mendorong peningkatan kualitas SDM. Salah satu tugas kita di BKSAP itu building the bridge ya, membangun jembatan ekonomi termasuk pendidikan. Nah, karena itu kami berharap
kita akan tindak lanjuti dengan berbagai program berikutnya, termasuk menyambungkan apa yang diperlukan Unpam dengan beberapa universitas. Ini langkah indah kalau kita bisa membantu menghadirkan speaker-speaker terbaik dari beberapa negara terbaik untuk berinteraksi dengan teman-teman di Unpam Universities ini. Anggota BKSAP DPR RI Gilang Dila Farares mengapresiasi sistem integrasi Universitas Pamulang yang efektif dan efisien sehingga dapat menunjang pembelajaran mahasiswa dan mahasiswi Unpam. Gilang berharap dengan adanya kegiatan BKSAPD ini, Parlemen bisa menghubungkan universitas di luar negeri untuk bisa berkolaborasi dengan Universitas Pamulang. Dengan kedatangan kami juga dari BKSAP ke sini adalah menjadi sebuah jembatan agar nantinya universitas yang ada di luar negeri pun bisa bekerjasama dengan Universitas Pamulang dan agar membuat kampus ini bisa lebih bagus dari sisi edukasinya dan fasilitas ke depannya. Finita, TVR Parlemen melaporkan. Pimpinan DPR RI menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan sebisanya menghindari kerumunan di masa Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Hal tersebut untuk mengantisipasi dan mewaspadai lonjakan COVID-19, lebih lagi varian Omikron. Pimpinan DPR RI menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan sebisanya menghindari kerumunan di masa Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Hal tersebut untuk mengantisipasi dan mewaspadai lonjakan COVID-19 lebih lagi varian Omikron. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan Jakarta baru-baru ini mengatakan, DPR RI menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan secara ketat saat Natal dan Tahun Baru. Sufmi Dasko juga berpesan terus menjaga prokes, menghindari kerumunan, dan mewaspadai adanya varian baru COVID-19 jenis Omikron yang sudah masuk ke Indonesia. Kami sampaikan kepada masyarakat bahwa untuk perayaan Natal dan Tahun Baru, kita tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menghindari kerumunan yang tidak perlu. Lalu kemudian kita harus terus waspada dengan adanya virus Omikron yang baru masuk. Selain itu, Sufmi Dasko Ahmad juga mengatakan, namun DPR RI juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang agar kemudian pemerintah dapat mengambil langkah dengan baik dan fokus dalam menangani dan mencegah laju COVID-19, terutama varian baru Omikron. Masyarakat jangan panik, agar kemudian langkah-langkah yang bisa dan dapat diambil oleh pemerintah bisa fokus dalam penanganan dalam upaya mencegah laju COVID. Zikria Sertodenus, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa TV Parlemen, jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain yang menunggu Anda, tentunya setelah jeda berikut. Komisi 7 DPR RI mendorong Kementerian SDM dan PLN memulai sistem digitalisasi untuk mengintegrasikan mulai dari pengaturan pergantian bahan bakar hingga di tingkat pemakaian. Hal ini salah satunya agar bisa menerapkan sistem demand pricing atau harga berbasis permintaan secara merata. Komisi 7 DPR RI mendorong Kementerian ESDM dan PLN memulai sistem digitalisasi untuk mengintegrasikan mulai dari pengaturan pergantian bahan bakar hingga di tingkat pemakaian. Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi 7 DPR RI ke Sentul, Jawa Barat, pemilik PT Sandaya Indonesia, Maurice Edmar menyampaikan, saat permintaan atau penggunaan listrik rendah seharusnya harga atau biaya listrik juga rendah. Sementara saat pemakaian normal harga yang diterapkan menggunakan harga rata-rata. Sebenarnya setiap kWh yang terjual di saat peak demand itu adalah harga jual rugi. Nah itu kerugian itu harus di stop, itu wajar. Ya. Tapi tentu harus cari solusi di mana impact untuk end user itu minimal.
Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Doni Mariadi mengatakan, dengan digitalisasi bisa dengan mudah mengganti pemakaian bahan bakar sesuai waktu permintaan tinggi atau rendah. Begitu juga masyarakat bisa mengetahui waktu pemakaian listrik dengan harga mahal atau dengan harga rendah. Sebetulnya kalau ini sudah terintegrasi di dalam satu sistem untuk power, apakah itu dari coal atau dari gas ataukah dari diesel dan juga EBT, kalau mereka dalam satu sistem, pengaturan itu bisa berjalan, demand pricing ini akan terlaksana. Kunjungan kerja spesifik Komisi 7 DPR RI ke PT Sandaya Indonesia dalam rangka penyusunan rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan karena PT Sandaya telah menjalankan bisnis kelistrikan dengan EBT sejak tahun 1993. Dari Jawa Barat, Nuki Tampubolon, TVR Parlemen, melaporkan. Vaksinasi COVID-19 untuk anak 6 hingga 11 tahun baru saja dimulai per 14 Desember lalu. Namun sosialisasi vaksin anak kepada para orang tua dinilai masih belum maksimal, mulai dari lokasi hingga keamanan vaksin. Vaksinasi COVID-19 untuk anak 6 hingga 11 tahun baru saja dimulai per 14 Desember lalu. Namun, sosialisasi vaksin anak kepada para orang tua dinilai masih belum maksimal, mulai dari lokasi hingga keamanan vaksin. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 9 DPR RI, Ratu Ngadu Bonuwula menyebutkan masih banyak orang tua yang khawatir dengan keamanan vaksin anak serta efek sampingnya kepada anak. Ini saya pikir ini perlu lakukan sosialisasi lebih masif ya, karena masih ada orang tua yang khawatir ya, orang tua masih merasa bahwa karena mereka belum mendapat informasi yang baik terkait dengan vaksinasi anak, karena memang mereka diyakinkan bahwa memang vaksin yang diberikan kepada anak itu sudah mendapatkan emergency use authorization dari Balai POM. Lebih lanjut, anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hayati menyebutkan, vaksin yang dijadikan syarat para siswa untuk bisa melakukan PTM merupakan salah satu cara agar orang tua mau membawa anaknya untuk divaksin. Hal ini dibuktikan dengan dimulainya PTM pada sekolah menengah atas dengan para siswa yang telah divaksin sebelumnya. Tetapi sekarang juga kan ada persyaratan bahwa untuk memulai sekolah tatap muka itu anak-anak sudah harus divaksin. Itu adalah salah satu cara sebetulnya untuk anak-anak divaksin gitu. Nah sekarang kalau kita lihat kota-kota besar, hampir seluruh sekolah-sekolah yang bertatap muka, anak-anaknya sudah divaksin. Vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun semakin mendekatkan Indonesia pada keniscayaan kekebalan komunal. Vaksinasi ini juga menjadi prasyarat untuk anak di rentang usia ini untuk dapat mengikuti pembelajaran tatap muka atau PTM di sekolah. Teresia dan Kiki, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 10 DPR RI dan stakeholder bidang keolahragaan di Mataram, Nusa Tenggara Barat sepakat bahwa pembinaan olahraga harus dimulai sejak usia dini. Komisi 10 DPR RI dan stakeholder bidang keolahragaan di Mataram, Nusa Tenggara Barat sepakat bahwa pembinaan olahraga harus dimulai sejak usia dini. Tim Komisi 10 DPR RI melakukan uji publik dan menyerap aspirasi terkait draft rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional di kampus Universitas Pendidikan Mataram di Kota Mataram, Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat baru-baru ini. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, ada beberapa isu krusial yang masih menjadi perdebatan dalam draft rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional. Di antaranya terkait kewenangan KONI dan KOI, mekanisme pendanaan langsung ke cabang olahraga, soal pembinaan atlet, dan 14 cabang olahraga prioritas yang masuk dalam desain besar olahraga nasional atau DIBON. Bagaimana kita di dalam undang-undang mengatur, mengharuskan supaya pendidikan olahraga itu awalnya dari usia dini. Zaman saya ingat tuh, diajari bagaimana bulu tangkis. Terus setiap kali setengah semester ada kompetisi. Ketua Yayasan Pembina IKIP Mataram Rusmiadi mengatakan calon-calon atlet dijaring sejak masuk SMP untuk dilakukan pembinaan dan selanjutnya saat masuk SMA diberi motivasi sehingga saat memasuki usia kuliah sudah siap bertanding di pentas internasional. Mencari bibit prestasi yang yaitu sejak usia dini gitu loh. Jadi dari situ kita lihat pembibitannya masuk SMP, nah masuk SMA kita sudah kasih motivasi. Dengan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, diharapkan prestasi olahraga Indonesia dapat meningkat pada event-event olahraga tingkat dunia.
Dari Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Syahroni, TVR Parlemen melaporkan. Dan berakhir sudah perjumpaan kita dalam Warta Parlamentaria. Saya Yusli Hayanti beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Warta Parlamentaria berikutnya.